Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ada sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya, dan tanah yang menakjubkan di alam atas Ciliokosem besar. Ada beberapa tanah yang menakjubkan, yang sangat membantu bagi para kultivator bela diri. Adapun beberapa tanah menakjubkan lainnya, mereka membantu para spiritualis dunia. Ada tempat dengan semacam kekuatan khusus di alam atas Ciliokosem besar. Tempat itu tidak hanya mampu membantu para spiritualis dunia meningkatkan kekuatan spiritual mereka, tetapi juga mampu membantu para spiritualis dunia mendapatkan pemahaman dalam teknik-teknik formasi. Tempat itu disebut domain abadi formasi spiritual. Domain abadi formasi spiritual berasal dari era kuno, dan tampaknya telah ada pada saat yang sama dengan Great Ciliokosem Upper Realm. Jadi, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Sedangkan di pusat domain abadi formasi spiritual, itu adalah sebuah danau. Danau itu terletak di puncak-puncak tertinggi di domain abadi formasi spiritual. Namun, ini terkait dengan kedalaman bumi. Biasanya, tidak ada yang aneh dengan danau itu. Namun setiap 10 tahun, air danau akan mulai berubah. Sebuah kekuatan akan muncul dari kedalaman danau. Kekuatan itu dipenuhi dengan simbol dan rune pembentukan formasi. Simbol dan rune pembentukan formasi itu hidup, dan dapat diasimilasi ke dalam tubuh seseorang. Danau itu disebut danau formasi terkubur, kata Villa Master Persenjataan Abadi. Danau formasi terkubur, seru Chu Feng dengan sangat terpesona. Namun demikian, dia juga sangat penasaran. Jadi, dia pun bertanya, mengapa itu disebut danau formasi terkubur? Menurut legenda, danau formasi terkubur pada awalnya dikenal sebagai danau surgawi. Ketika masih dikenal sebagai danau surgawi, itu sudah berisikan misteri yang berkaitan dengan teknik formasi. Lebih jauh lagi, pada saat setiap kali danau meletus, simbol dan rune yang dipancarkan oleh danau akan semakin mencengangkan. Beberapa waktu yang lalu, para ahli spiritualis dunia jenius dan ahli ilmu pengetahuan dunia dari semua dunia yang berbeda, mereka berkumpul di tepi danau untuk bersama-sama menjelajahinya. Pada akhirnya, mereka tampaknya telah berhasil menemukan sesuatu di danau surgawi. Dan demi memperjuangkan apa yang mereka temukan, mereka memulai pertempuran besar-besaran di dalam danau surgawi. Bagi para spiritualis dunia, pertempuran itu pastinya merupakan kerugian besar. Dan bahkan, itu bisa dikatakan bencana. Alasan untuk itu karena setelah pertempuran terjadi, semua mayat spiritualis dunia jenius dan spiritualis dunia tingkat Grandmaster itu dimakamkan di dalam danau surgawi itu. Setelah itu, banyak orang mencoba menyelam ke kedalaman danau surgawi. Mereka tidak melakukannya untuk mengeksplorasi misteri danau surgawi. Tapi sebaliknya, mereka ingin mendapatkan harta karun dari para spiritualis dunia yang jatuh itu. Namun sayangnya, semua orang yang terjun ke kedalaman danau surgawi gagal untuk kembali hidup-hidup. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani menjelajahi kedalaman danau surgawi lagi. Secara bertahap, orang-orang mulai memanggil danau spiritual yang terkubur. Dengan makna bahwa, danau ini adalah tempat di mana para spiritualis dunia dimakamkan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan danau spiritual terkubur secara bertahap mulai melemah. Seperti yang terjadi, danau formasi terkubur sudah tidak ada bantuan bagi para spiritualis dunia jubah agung. Namun demikian, itu masih sangat bermanfaat bagi spiritualis dunia jubah abadi. Menilai dari waktu yang tepat, danau spiritual terkubur akan memiliki perubahan dalam waktu kira-kira 2 bulan lagi. Selain itu, perubahan yang terjadi setiap kali per dekadenya, itu sudah sangat tidak stabil. Dengan demikian, sangat sulit untuk memprediksi kapan perubahan akan terjadi. Yang bisa kuprediksi adalah, itu akan terjadi kira-kira dalam 2 bulan. Selain itu, perubahan akan berlangsung sepanjang hari setelah tiba. Jika kamu dapat memasuki danau spiritual terkubur dan menunggu sampai hari perubahan terjadi, maka dengan bakat kamu kemungkinan besar akan dapat membuat terobosan untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Master Villa Persenjataan Abadi berkata kepada Chu Feng. Dalam hal ini, bolehkah aku tahu di mana domain abadi formasi spiritual berada? Tanya Chu Feng.
Peta ini berisikan rute ke domain abadi formasi spiritual, kata Villa Master Persenjataan Immortal sambil menyerahkan peta kepada Chu Feng. Chu Feng segera membuka peta, dan dengan kuat mengingat rute ke domain abadi formasi spiritual. Namun sebelum itu, domain abadi formasi spiritual saat ini dijaga oleh klan ular era kuno. Itu bukan lagi tempat yang bisa dimasuki sesuka hati, kata Villa Master Immortal Armament Villa. Klan ular era kuno, siapa mereka? Tanya Chu Feng. Klan ular era kuno berasal dari era kuno. Tentu saja, meskipun mereka telah ada sejak era kuno, tapi mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi di era kuno. Hanya nenek moyang mereka yang hidup di era kuno. Adapun mereka sendiri, mereka hanyalah eksistensi milik era ini. Meskipun klan Serpent era kuno adalah klan binatang buas, tapi mereka adalah ahli dalam teknik formasi. Mereka semua dilahirkan dengan kekuatan spiritual. Dibandingkan dengan kekuatan bela diri, mereka jauh lebih kuat dalam hal teknik formasi. Adapun ini sebenarnya terkait dengan garis keturunan mereka. Meskipun domain immortal formasi spiritual tidak disegel, tapi klan ular era kuno akan berpatroli di domain abadi formasi roh tanpa henti. Jika ada yang masuk tanpa izin dan ditangkap, hanya akan ada satu hasil bagi mereka, yaitu eksekusi mati, kata Villa Master Immortal Armament Villa. Seberapa kuat klan ular era kuno itu? Tanya Chu Feng. Kekuatan mereka melebihi villa persenjataan abadi kita. Dengan demikian, kamu pasti tidak boleh mencoba untuk menerobos jalan pintas. Villa Master Immortal Armament Villa berkata dengan senyum di wajahnya. Meskipun domain abadi formasi spiritual adalah wilayah dari klan ular era kuno, tapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak bisa memasukinya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia melirik token aneh yang ada di sana. Melihat itu, Villa Master Immortal Armament Villa memegang di tangannya. Hahaha, wah, kamu benar-benar pintar, ucap Villa Master Immortal Armament Villa dan tertawa. Dan kemudian dia melanjutkan. Selama seseorang memiliki token undangan ini, seseorang dapat memasuki domain abadi formasi spiritual. Kamu dapat menganggapnya sebagai hadiah ucapan dari orang tua ini. Villa Master Immortal Armament Villa menyerahkan token itu kepada Chu Feng. Terima kasih senior, Chu Feng menerima token itu tanpa ragu-ragu. Karena ini adalah kesempatan yang langka, Chu Feng pun benar-benar tidak bisa melewatkannya. Setelah semua, ini adalah kesempatan baginya untuk menjadi spiritual dunia jubah abadi tanda naga. Jika dia menjadi spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga, maka teknik penyempurnaan persenjataan Chu Feng juga akan menjadi lebih kuat. Jika itu terjadi, itu juga akan membuatnya lebih mudah untuk memperbaiki senjata. Dan jika itu terjadi, Chu Feng bisa menggunakan grafik perbaikan senjata semua equilibrium dengan kemahiran yang lebih besar. Pada gilirannya, kultivasi bela dirinya juga akan berkembang lebih cepat. Untuk Chu Feng saat ini, teknik formasi dan kultivasi bela dirinya sudah berhubungan erat satu sama lain. Chu Feng ini pasti akan membayar senior untuk kebaikannya, kata Chu Feng. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa itu hanyalah hadiah ucapan. Aku tidak punya rencana agar kamu membayarku. Jika kamu benar-benar ingin membayarku, kamu dapat bergabung dengan Immortal Armament Villa dan menjadi murid orang tua ini, kata Villa Master Immortal Armament Villa dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Chu Feng tidak menjawab, dan dia hanya pergi bersama dengan Villa Master Immortal Armament Villa dan tersenyum bodoh. Orang macam apa itu Villa Master Immortal Armament Villa? Meskipun dia masih tidak ingin melewatkan Chu Feng, tapi dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng sudah sangat bertekad. Dengan demikian, dia tidak terus berlama-lama membahas topik tersebut. Senior, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan junior ini, kata Chu Feng. Silakan katakan padaku apa itu. Selama itu sesuatu yang bisa dikatakan orang tua ini kepadamu, orang tua ini pasti akan memberitahumu. Villa Master Immortal Armament Villa menjawab dengan senyum tipis. Dia benar-benar menjawab Chu Feng dengan cara yang sama dia menjawabnya sebelumnya. Karena junior ini dari 100 Refinements Ordinary Realm, jadi pemahaman aku terhadap kultivasi bela diri juga terbatas. Jadi ada satu hal yang ingin kutanyakan pada senior. Yaitu, apakah ada perbedaan antara teknik immortal dan keterampilan bela tabu abadi? Tanya Chu Feng ingin tahu. Saat itu, Chu Feng telah mengambil keterampilan bela diri tabu abadi di dunia gurun. Chu Feng telah berusaha mempelajarinya sebelumnya.
Namun ayangnya, itu benar-benar terlalu sulit. Keterampilan bela diri tabu abadi memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap kultivasi seseorang. Paling tidak, itu jauh dari pertanyaan Chu Feng saat ini untuk mempelajarinya. Chu Feng curiga bahwa seseorang hanya bisa mempelajari keterampilan bela diri tabu abadi, itu setelah mencapai tingkat surgawi abadi. Namun demikian, Chu Xianzuo telah berhasil melepaskan apa yang disebut teknik abadi. Dengan demikian, Chu Feng menentukan bahwa teknik abadi dan keterampilan bela tabu abadi pasti dua jenis kemampuan yang berbeda. Chu Feng benar-benar mengajukan pertanyaan ini, sehingga dia bisa mengerti apa itu teknik abadi. Kedua kemampuan itu secara alami sangat berbeda. Keterampilan bela diri tabu abadi adalah keterampilan bela diri, sedangkan teknik abadi adalah semacam teknik misterius. Kamu sudah tahu apa itu keterampilan bela diri? Kekuatan bela diri berfungsi sebagai dasar dari keterampilan bela diri. Selama seseorang memiliki metode untuk melepaskan keterampilan bela diri dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya, maka ia akan dapat melepaskan keterampilan bela diri. Ini adalah teknik ofensif terkuat yang dimiliki oleh para kultivator. Adapun teknik abadi, mereka adalah semacam teknik yang menggabungkan kekuatan bela diri dan kekuatan spiritual. Yang paling penting adalah, teknik abadi memiliki batasannya. Teknik abadi hanya bisa digunakan sekali dalam periode waktu tertentu. Setelah menggunakannya sekali, seseorang tidak akan dapat menggunakan teknik abadi lagi sampai cooldown-nya selesai. Ambil kecocokan antara kamu dan Chu Xianzuo sebagai contoh. Setelah dia menembakkan pukulannya, terlepas dari apakah dia menang atau kalah, dia tidak akan bisa menggunakan pukulan itu lagi, kata Villa Master Immortal Armament Villa. Itu hanya bisa digunakan sekali dalam periode waktu tertentu ya. Kalau begitu, kira-kira berapa lama periode cooldown-nya? Tanya Chu Feng. Periode cooldown-nya berbeda per individu, dan itu ditentukan berdasarkan kultivasi seseorang. Saat ini di Great Upper Chiliocosm Realm, periode cooldown terpendek untuk teknik abadi akan menjadi 1 jam. Dan saat ini, itu hanya ada satu orang yang mampu melakukan hal ini. Itu akan menjadi individu terkuat di alam atas Chiliocosm besar, yaitu kepala klan Chu Heavenly Clan. Bahkan untuk periode cooldown terpanjang, itu hanya akan menjadi 1 hari. Tentu saja, periode cooldown ini hanya untuk teknik immortal yang sama. Seseorang dapat menggunakan teknik immortal yang berbeda secara berurutan. Seperti Chu Xianzuo misalnya, setelah dia melepaskan teknik abadi Heavenly Lion Fist, dia kemungkinannya harus menunggu 1 hari lagi jika dia ingin melepaskannya lagi. Namun jika dia tahu teknik immortal lain, dia dapat segera menggunakan teknik immortal itu terhadapmu, setelah dia menggunakan teknik immortal Heavenly Lion Fist, kata Villa Master Immortal Armament Villa. Oh, jadi begitu. Junior ini mengerti sekarang, kata Chu Feng. Selain semua itu, teknik abadi juga sama dengan keterampilan bela diri. Mereka juga dipisahkan ke dalam peringkat berdasarkan seberapa kuat mereka. Teknik abadi dipisahkan menjadi 9 peringkat sesuai dengan kekuatan mereka. Untuk teknik immortal peringkat 1, seseorang harus berada di peringkat 3 immortal sejati untuk mempelajarinya. Namun untuk orang-orang biasa, mereka harus di peringkat 5 immortal sejati untuk mempelajari tingkat 1 teknik abadi. Itulah alasannya, mengapa kerumunan begitu tercengang saat mengetahui bahwa, Chu Xianzuo telah berhasil mempelajari teknik immortal di peringkat 4 True Immortal. Bagaimanapun juga ini membuktikan bahwa, dia adalah seorang jenius kultivasi bela diri. Adapun teknik immortal tingkat 2, mereka akan membutuhkan setidaknya di tingkat 6 ranah True Immortal untuk belajar. Untuk individu biasa, mereka harus memiliki ranah di peringkat 8 True Immortal untuk dipelajari. Teknik abadi lainnya berlanjut dengan cara yang sama. Dengan kata lain, peringkat 1 ke peringkat 3 teknik abadi, itu mampu dipelajari pada tingkat immortal sejati. Adapun peringkat 4 ke peringkat 6 teknik abadi, mereka akan membutuhkan ranah surgawi immortal untuk belajar. Adapun peringkat 7 untuk peringkat 9 teknik abadi, hanya orang-orang dengan ranah abadi bela diri yang dapat mempelajarinya. Villa Master Persenjataan Abadi Immortal Villa menjelaskan kepada Chu Feng secara rinci. Dalam hal itu, antara teknik abadi dan keterampilan bela diri tabu abadi, mana yang lebih kuat? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, jika dibandingkan dengan teknik immortal, keterampilan bela tabu abadi lebih jarang.
Adapun yang lebih kuat, Immortal Tabu Martial Skill sendiri berbeda dalam hal kekuatan. Karena itulah, sangat sulit untuk menilainya. Namun dari cara aku melihatnya, bahkan keterampilan bela tabu Immortal terlemah akan lebih kuat dari peringkat 3 teknik abadi. Adapun keterampilan martial tabu Immortal yang kuat, itu akan sulit untuk menentukan. Dalam sejarah alam atas Cilio Kosem besar, ada seseorang yang menggunakan keterampilan bela diri tabu Immortal untuk melawan teknik Immortal peringkat 9, dan bahkan memperoleh kemenangan. Tentu saja, ini hanya terjadi sekali sebelumnya. Selanjutnya, individu itulah yang melakukannya. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa itu karena kemampuannya sendiri, dan bukan karena keterampilan bela diri tabu abadi, kata Villa Master Persenjataan Abadi. Senior, boleh aku tahu siapa orang itu? Tanya Chu Feng ingin tahu. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng bisa mengatakan dari penjelasan yang diberikan oleh Villa Master Persenjataan Abadi, bahwa meskipun keterampilan bela diri tabu Immortal terlemah akan lebih kuat dari peringkat 3 teknik abadi, tapi keterampilan bela diri tabu abadi harusnya mampu menjadi lebih kuat dari peringkat 3, 4, atau bahkan 5 teknik abadi. Dan sayangnya, itu sama sekali tidak lebih kuat dari peringkat 9 teknik abadi. Alasan untuk itu adalah, karena perbedaan peringkat terlalu besar. Itu adalah jurang yang akan sangat sulit untuk dilintasi. Namun orang itu bisa mengandalkan keterampilan bela diri tabu Immortal untuk mengalahkan teknik Immortal terkuat, yaitu teknik Immortal peringkat 9. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa menakjubkannya individu itu. Selain itu, individu itu adalah satu-satunya orang dalam sejarah alam atas Cilio Kosem besar yang telah berhasil mencapai prestasi itu. Chu Feng merasa bahwa individu itu pasti adalah karakter besar. Meskipun Chu Feng belum tahu siapa orang itu, tapi Chu Feng sudah merasa kagum untuk individu itu. Hahaha, Villa Master The Immortal Armament Villa tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Tapi sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah Villa Master Senior memiliki semacam masalah tersembunyi yang sulit untuk disebutkan? Pikir Chu Feng. Senior, apakah kamu tidak dapat memberitahu aku siapa orang itu? Tanya Chu Feng. Dia bisa mengatakan bahwa, Villa Master Immortal Armament Villa tidak ingin mengatakan nama individu itu. Nama orang itu sangatlah tabu di alam atas Cilio Kosem besar saat ini. Namun karena tidak ada orang lain di sini, maka tidak ada salahnya aku memberitahu kamu namanya. Ngomong-ngomong, kamu sepertinya ditakdirkan dengannya. Dia memiliki nama keluarga yang sama seperti kamu, dan ia juga bermarga Chu. Adapun namanya, dia adalah Chu Xuan Yuan, kata Villa Master Immortal Armament Villa. Jadi dia orangnya, seru Chu Feng yang tercengang. Dia sangat bersemangat, dan juga terharu setelah mendengar nama itu. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Xuan Yuan tidak lain adalah ayahnya. Sebagai putranya, Chu Feng tentu saja merasa sangat bangga setelah mengetahui, bahwa ayahnya telah melakukan hal yang sama. Teman kecil Chu Feng, kamu pernah mendengar tentang Chu Xuan Yuan? Pada saat itu, Villa Master Immortal Armament Villa sedikit terkejut. Dia merasa bahwa karena Chu Feng berasal dari 100 Refinements Ordinary Realm, dan bahkan tidak tahu apa itu teknik abadi, maka akan mengejutkan baginya untuk mengetahui siapa itu Chu Xuan Yuan. Setelah semua, Chu Xuan Yuan saat ini merupakan hal yang tabu di alam atas Cilio Kosem besar. Sangat sedikit orang yang menyebutkannya. Bahkan ketika mereka melakukannya, mereka hanya akan melakukannya secara pribadi dengan kenalan mereka. Dengan situasi seperti itu, umumnya sangat sulit bagi seseorang untuk mendengar tentang Chu Xuan Yuan di alam atas Cilio Kosem besar. Aku telah mendengar namanya disebutkan dalam perjalanan ke sini. Namun, aku tidak tahu banyak tentang dia. Chu Xuan Yuan itu pasti seseorang dari klan Surgawi Chu. Mengapa senior tidak mau menyebutkan namanya? Terlebih lagi, ketika aku mendengar namanya di perjalanan ke sini, orang-orang yang berbicara tentang dia juga sangat berhati-hati ketika melakukannya. Sepertinya mereka tidak berani membuat orang lain mendengar pembicaraan mereka, kata Chu Feng. Chu Feng belum pernah mendengar nama Chu Xuan Yuan disebutkan dalam perjalanannya ke sini. Alasan dia tahu tentang Chu Xuan Yuan adalah, itu karena Chu Xuan Yuan adalah ayahnya. Namun demikian, Chu Feng dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dari reaksi Villa Master Immortal Armament Villa. Karena itulah, dia ingin tahu alasannya.
Chu Xuanyuan bukan hanya seseorang dari klan surgawi Chu, tapi dia juga jenius yang paling mencengangkan yang pernah muncul di Great Chilio Cosm Upper Realm. Hanya ada satu jenius di hadapannya yang bisa menandinginya. Adapun orang itu adalah ayahnya sendiri, Chu Hanxian. Tentu saja, Chu Hanxian sendiri hanya mampu menjadi sebanding dengannya. Dari cara aku melihatnya, bakat Chu Hanxian dalam hal kultivasi lebih rendah daripada Chu Xuanyuan. Bakat Chu Xuanyuan dalam hal kultivasi tidak bisa dibandingkan. Dia pastinya adalah eksistensi yang melampaui semua orang di Great Chilio Cosm Upper Realm. Terus terang saja teman kecil Chu Feng, sementara bakat kultivasimu dapat dinilai sebagai tingkat iblis, dan jarang terlihat di seluruh alam atas Chilio Cosm besar, maka orang tua ini merasa bahwa masih ada perbedaan yang sangat besar jika kamu dibandingkan dengan Chu Xuanyuan saat itu. Paling tidak, kamu bukan satu-satunya jenius tingkat iblis di alam atas Chilio Cosm besar saat ini. Namun selama era Chu Xuanyuan, dia adalah satu-satunya yang mampu memegang gelar jenius tingkat iblis. Itu bukan berarti tidak ada jenius di zamannya. Namun sebaliknya, bakatnya sangat luar biasa kuat, sehingga ia menaungi semua jenius lainnya. Jika bakat seseorang harus dijelaskan dengan cahaya, maka bakat Chu Xuanyuan akan mirip dengan matahari dan bulan. Sedangkan bakat jenius lainnya, mereka hanya akan mirip dengan cahaya kunang-kunang, ucap Master Villa. Ketika Villa Master Immortal Armament Villa mengangkat nama Chu Xuanyuan, bahkan nadanya menjadi emosional. Selain itu, ekspresi di matanya mulai berubah. Itu seolah-olah gambar Chu Xuanyuan sekali lagi muncul di matanya. Adapun gambar yang dia lihat, itu adalah gambar dari keberadaan yang bahkan dia takutkan. Namun sayangnya, Chu Xuanyuan membuat kesalahan, dan diusir oleh klan surgawi Chu karena itu. Terlebih lagi setelah itu terjadi, bahkan namanya menjadi tabu di alam atas Chilio Cosm besar. Klan surgawi Chu tidak membiarkan prestasinya terus beredar, dan Chu Heavenly Clan secara pribadi mengubur jenius luar biasa Chu Xuanyuan. Maka dari itu Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh berbicara tentang Chu Xuanyuan kepada siapapun. Apalagi ketika kamu berada di hadapan Chu Heavenly Clan. Jika tidak, ada kemungkinan bahwa kamu akan mengalami bencana. Villa Master Immortal Armament Villa memperingatkan Chu Feng dengan cara yang sangat serius. Junior ini mengerti, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu juga bermarga Chu, dan memiliki garis keturunan surgawi. Selain itu, kamu bahkan telah berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi. Aku sangat penasaran, kamu berasal dari klan surgawi yang mana? Mungkinkah ada klan surgawi Chu di alam biasa 100 Refinements juga? Tiba-tiba saja Villa Master Villa Persenjataan Abadi menggeser matanya, dan mulai melihat ke arah Chu Feng dengan ekspresi yang mendalam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.